kita berkunjung di wisata Gunung Gupak, Kecamatan Sawangan. Kita akan sedikit banyak ngobrol-ngobrol dengan beliau, Bapak, namanya siapa? Pak Diono. Pak Diono. Bapak ini selaku apa di wisata Gunung Gupak ini? Ikut pengelola di sini. Pengelola, iya. Sudah berapa lama Pak ini didirikan? Ini sudah sekitar 4 tahun, tapi kita action baru sekitar 1 minggu. 1 minggu. Ya, itu setelah diresmikan sama Bapak Bupati. Oh, berarti belum lama untuk peresmian secara formal dari kabupaten ataupun pihak kecamatan begitu ya Pak? Dari kabupaten itu baru tanggal 28 Desember. Oh, 28 Desember. Ya. Event tahun baru kemarin gimana Pak? Ramai juga di sini. Sangat ramai sekali. Yang ramai ada yang ngecamp juga banyak, dari yang dari manca, dari Cina, mana tapi dari luar juga dari ada luar ya. negeri. Itu pas malam tahun barunya. Iya. Ada Cinanya dan banyak, sekitar berapa ya? 50-an. 50 tenda. Ya. Kalau di sini ada acara apa Pak pas waktu tahun baru, atau cuman ngumpul-ngumpul, mungkin ada kembang api, atau dari pihak pengelola itu menyediakan hiburan atau apa gitu, ada nggak Pak? Kalau pas Kemarin tahun itu baru kan sini memang tidak mengadakan karena di area wisata memang nggak boleh. Oh gitu. Boleh. Jadi kita cuma untuk menjaga kelestarian tetap terjaga ya Pak ya. Biar tapi pas malam tahun baru di sini banyak. Dari pengunjungnya banyak karena melihat di sini bisa 350 derajat. Jadi sepanjang kota dari Semarang sampai Jogja kelihatan. Oh gitu. Pas tahun barunya kelihatan kembang apinya itu naik semua. Iya. Dari wilayah perkotaan, wilayah yang di bawahnya itu kelihatan kalau ada kembang api gitu Pak ya. Jadi sangat meriah sekali. Dan sini tidak mengadakan kembang api tapi merasakan ada kembang api. Karena bisa melihat yang ada di bawahnya gitu Pak ya. Dari desa dan dikelola sama BUMDes, dan yang di sini ada Kodarisnya yang selalu di lapangan Kodaris. Tapi ini kan dianu sama BUMDes. Berarti pendanaan itu resmi dari dana desa? Dari desa semua. Ini tidak ada pengembang. Walaupun memang mau ada pengembang, tapi dari desa sama BUMDes nggak mau. Jadi mau merangkak dari bawah dan kita rasakan sama masyarakat Wulung-Gunung. Iya. Biar semuanya itu perputaran ekonominya dari masyarakat desa sendiri dan untuk masyarakat desa juga gitu Pak ya. Iya. Walaupun kita tertatih-tatih, pelan-pelan lah Pak ya. Jadi kita nggak langsung naik, tapi kita dari sedikit Iya, prosesnya dari sedikit. Ya, walaupun panjang tapi kita insya Allah menikmati hasilnya.
Kalau untuk pengunjung dari misal nih ada dari wisatawan luar daerah, dari Jogja mungkin, dari kabupaten lain, Magelang, itu harus reservasi dulu atau langsung datang ke sini bisa untuk ngecamp ya Pak ini Masnya, untuk fun camp di sini itu kan Kalau harus pesan dulu atau langsung datang di sini gitu. Kalau camp itu harus pesan dulu. Oh, pesan dulu. Nanti takutnya sudah banyak. Oh, Jadi kita biar bisa apa ya, mengatur lokasi. Walaupun sini juga sekitar 200 tenda muat. iya iya. Tapi harus lewat pesan dulu. Oh, gitu. Kalau hanya tidak rombongan itu bisa langsung. Kalau skalanya banyak itu harus pesan. Kalau dari fasilitas itu sudah ada apa saja Pak? Sini untuk camp itu tenda sudah ada, kita sediaan dan peralatannya sudah ada. Terus di sini air sudah ada, Air WC, memadai. ya, listrik sudah. Jadi nanti kalau misalnya pengen happy kita juga menyediakan salon. Oh gitu. Ya, ya. Tergantung permintaan dari Ya, betul. pengunjung gitu Pak ya. Mau apa nanti dia bisa disediakan oleh pihak pengelola. Dan sini juga bisa untuk ini setiap minggu itu ada ibu-ibu senam. Oh gitu. Ya. Itu rutin Pak. Sudah sejak dibuka 1-2 minggu, ya 2 kali minggu ini sudah ada terus. Dan itu kita juga menyediakan salonnya dan sound systemnya sudah kita sediakan. Untuk perlengkapan itu dari pengelola gitu intinya. Ya, Pengunjung kalau mau melakukan kegiatan ke sini tinggal pesan apa yang akan betul. dibutuhkan gitu Pak. Kita sudah menyediakan apa
Terus yang fasilitas yang didapat termasuk tadi ada sound system dan sebagainya itu coba dijelaskan supaya nanti dari pemirsa mungkin ada yang pengen datang ke sini sudah ada gambaran gitu ya. Ini kan ya istilahnya promo lah ya. Iya. Nah, ini satu orangnya kalau ke taman itu 5.000 sudah ya semua iya. Jadi apa ya, misalnya mau ke WC itu sudah nggak ada tambahan. Oh, sudah include 5.000 Ya. itu sudah termasuk Ya, mendapat mau fasilitas. selfie apa saja sudah include semua. Oh gitu. Iya. Untuk hari Sabtu dan Minggu kita menyediakan tenda untuk selfie di tenda di camp. Itu kita sudah tidak menurut biaya lagi. Jadi wisata lebih murah lah. Iya. Dan bisa happy. Untuk teman-teman yang dari luar daerah mungkin baru dengar nih ini lokasi wisata Gunung Gupak. Di Google Map ada tidak Pak? Jika ingin mengunjung di sini gitu. Ada di Google Map sudah ada. Dan carinya apa itu Pak kalau di Google Map? Gunung Gupak gitu sudah langsung menuju ke sini berarti sudah. Nah, itu teman-teman kalau mau berkunjung ke sini searching aja di Google Map tulis Gunung Gupak gitu Pak ya. Iya. Nanti langsung tepat di sini. Untuk lokasinya daerah mana sih Mas? Sawangan. Ini kan dekat juga sama wisata Ketepas ya itu. Ya. Dari arah Ketepas itu sebelahan mana gitu? Coba nanti. Jaraknya berapa jauh gitu dari Ketep itu? Kita lihat dari Ketepas bisa melihat Gunung Gupak. Oh, ini dari Ketep terlihat ini berarti? Iya, dari Gunung Gupak bisa melihat Ketepas. Jadi gitu, bisa saling melihat ya. Iya, antara Ketepas, Gunung Gupak dan gunung satunya itu Suroloyo apa ya? Di Banyuroto itu kan segitiga bukit yang dicerita itu tidak bisa terpisahkan. Jadi antara Ketepas, Gunung Gupak sama satunya itu, tapi di sana ya keduluan untuk makam yang satunya. Yang daerah Banyuroto itu kan segitiga. Itu ada makamnya. Iya. Ya untungnya yang sini sama yang Ketep ini ya kemungkinan memang ditakdirkan untuk bisa diakses oleh orang banyak. Untuk wisatawan gitu ya. Iya. Untuk Gunung Gupak sendiri penamaannya kok Gunung Gupak itu kenapa? Bisa dijelaskan Pak? Nah, itu kan ada mitos dari leluhur lah. Iya. Nah, di sini kan di Wulung Gunung ini kan satu-satunya bukit yang tinggi. Terus di sini ditempati seekor angsa. Ya. Nah, seekor angsa itu mengerami telur emas. Oh gitu. Ya, mengerami telur emas. Dan setiap saat angsa itu terbang ke Bukit Banyuroto. Dan suatu saat juga terbang ke bukit yang sekarang Ketepas itu. Jadi Ketep itu ya. Tapi kembali lagi ke sini untuk mengerami telur emas itu. Nah, setelah itu kan kalau angsa itu mengeram pasti mandi debu. Ya kan? Gitu. Iya. Mandi debu. Sejarahnya angsa itu kalau mengerami pasti seperti itu. Mandi debu. Oh gitu ya. Nah, kalau mandi debu oleh masyarakat sini itu kan menggemburkan tanah. Ya kan? Mandi debu menggemburkan tanah, dan tanah itu gembur menyuburkan tanaman untuk pertanian dan sekitarnya. Tadinya oleh ketua Wulung Gunung yang itu memberi nama ini, di bukit ini diberi nama Gunung Gupak. Karena untuk mandi debu angsa itu. Gupak dari debu-debunya tadi. Iya, gitu sejarahnya seperti nanti legenda ya. Ada cerita legendanya. Ada ceritanya. Dan itu karena setiap mandi debu itu kan akan tanah-tanah di sekitarnya itu kan jadi gembur gitu, menyuburkan. Jadi masyarakat itu merasa diuntungkan. Dengan cerita seperti itu, maka Pok Darwis itu membuat patung angsa itu untuk mengenang cerita itu. Sejarahnya itu patung di sana itu ada ceritanya seperti itu. Tidak asal-asalan memasang patung gitu Pak ya. Kalau untuk mayoritas
apa masyarakat kehidupannya di sini itu selain ini kan banyak nih sudah ada yang nanam apa namanya cabai, nanam sayuran dan sebagainya. Selain kegiatan pertanian apa aja tuh Pak yang dilakukan oleh masyarakat di sini? Kalau di sini mayoritas petani semua. Tetap petani ya, Pak ya. Petani semua. Yang bekerja di luar atau sebagai perantau atau apa gitu Sangat kecil. sangat kecil. Ya, Pak, ya. sangat kecil. Jadi semua petani. Pertanian. Ya mungkin apa ya terimbas dari cerita nenek moyang dulu itu. Jadi tanah di sini itu sudah subur. Ketinggiannya berapa tuh Pak ini? Di sini 1.200. 1.200 mdpl. Nggak terlalu dingin lah. Tapi sudah lumayan dingin lah. Untuk cuaca seperti ini sudah cukup dingin ini. Ya. Kalau memang dari perkotaan ke sini ya sudah Ini sudah enak. Iya, sensasi gunung. Tapi untuk tanaman kopi di sini ada nggak Pak? Ada tapi belum bisa berbuah. Oh gitu. Dan rencana ya memang apa ya mau mengembangkan kafe tapi yang lokal gitu. Kan kopi sekarang lokal masyarakat gitu. banyak yang nanam kopi. Iya, iya. Ya, dan support sama dinas juga untuk bisa mengembangkan kopi yang lokal di Gunung Kupa ini. Gitu. untuk harapannya ke depan gimana? Ya harapannya ya kita dari sedikit nanti mau mengembangkan outbound ya untuk anak-anak, mau membuat trek keliling untuk biasanya sini sering sekali Cina-Cina itu jalan. Oh, Orang-orang gitu. Cina itu jalan dari Ketepas lewat sini. Nah, rencana itu mau kita buatkan HES yang startnya dari Gunung Kupa, nanti kita buatkan HES keliling untuk bisa menikmati tanaman-tanaman petani. Iya, iya, ya. iya. Kan asik. Asik juga, Nah, asri juga. Terus nanti pulang lagi ke Gunung Kupa lagi. gitu. Itu ya agenda. Karena ini apa ya, dana ya juga dari desa, jadi ya kita merangkak dari sedikit gitu. Untuk luas wilayah ini, lokasi ini berapa? Ya sekitar 1,5 1,5 ya, hektar. Bukit ini 1,5 hektar yang dimiliki sama desa, dan mungkin ada Oh, status tanahnya ini desa? ya yang sudah kita kelola ini dari desa, dan sebelahnya ini kan masih punya warga itu sekitar 1 hektar juga. Kalau misalnya ini yang dikelola ini sudah nggak muat atau sudah banyak pengunjung, ya nanti kita kerjasama sama warga yang punya lahan di sekitar sini, bisa kita kembangkan bersama. Kerjasama antara warga gitu lah ya. Ya, Yang penting saling menguntungkan, saling rukun ya istilahnya pihak pengelola juga. ya. Kalau rame itu setiap minggu sih. Sabtu sama Minggu. Sabtu Minggu. Weekend gitu Pak ya. Ya itu malamnya juga banyak karena Oh, malam juga ada tamu Iya. juga, ada wisatawan yang juga ada. datang ke sini. Ya itu menikmati pemandangan malam dari perbukitan yang tinggi, melihat Iya, iya, kota iya, itu kan iya. asik. Iya. Asik sekali. Ini kan terlihat nih ada beberapa gunung Pak. Ini ada gunung apa saja? Ini ada Merbabu, Merapi, terus Telomoyo, ada itu Andong, Andong. Sindoro, ada Sumbing. dan ada perbukitan Menoreh. Bisa Berarti kita lihat. Gunung Gupak itu dikelilingi oleh gunung-gunung besar lainnya. Betul. Ada Merbabu, Merapi, Telomoyo, Sumbing, Sindoro dan sebagainya ya Pak ya. Menoreh. Menora. Oh, gitu ya. Untuk pengelolaan ini kan sepenuhnya dari desa. Iya. Untuk keterlibatan warga bagaimana Pak? Sangat antusias. Antusias. Ya, karena ini nanti kan nanti hasil dari sini itu kan nanti juga akan dinikmati sama warga Gunung juga. Gitu. Yang secara langsung nanti warga bisa kalau sini sudah ramai pengunjung, jadi kan bisa memanfaatkan untuk membuka warung, dan hasil dari semua itu nanti kan bisa kembali untuk pembangunan di dusun-dusun. Iya, gitu. betul. Ini untuk aset desa. Aset desa. Untuk penggagas yang membuka untuk wisata itu siapa Pak? Dulunya dari pemerintah desa atau dari sekelompok masyarakat yang ngobrol-ngobrol
kecil santai untuk membuka wisata biar seperti Ketep atau sebagainya itu bisa. Ya kalau sini kan sekolahan nggak punya untuk Wulung Gunung ini. Iya. Terus pasar juga nggak punya. Iya. Jadi untuk mendapatkan hasil Tambahan. PAD, ya, untuk mendapatkan hasil PAD itu nggak ada Iya, masukan iya, itu. iya. Jadi punya aset yang kita lihat itu cuma bukit ini. Jadi kalau bukit ini nggak dimanfaatkan nanti kita sangat disayangkan. Iya. Nanti kita kalau ini bisa berjalan kan bisa mendapatkan PAD. Iya. Itu hasil dari masyarakat Iya. berkumpul terus menggagas bahwasanya kita juga ingin menambah suatu pendapatan di desa, tetapi dengan potensi yang ada seperti itu ya. Itu sangat berapa dusun bagus sekali. Di sini ada 7 dusun. Iya. Ada 7 dusun. Berarti di sini termasuk desa yang besar, Pak. Kalau di wilayah Sawangan itu termasuk desa besar nggak? Kalau saya lihat malah desa terkecil. Terkecil malah. Dulu pernah dikatakan desa tertinggal. Oh, desa tertinggal. Tertinggal. Tapi sekarang sudah Ya, merangkak statusnya merangkak. berubah ya, Pak ya. Kita merangkak dari dulu dikatakan tertinggal ya berusaha untuk bisa Berkembang. tidak tertinggal lagi. Iya, iya, iya. Bisa setara Jelas, dengan ya. yang lain. Yang jelas ada proses untuk lebih baik lagi gitu, Pak ya. Dengan potensi desa yang ada, dengan kultur budaya masyarakatnya, Iya. dan didukung oleh aturan desa dan sebagainya, itu membuat desa Wulung Gunung ini semakin maju gitu Pak ya. Kalau dengan Ketep itu kan berarti jaraknya sangat jauh sekali Pak untuk pembukaan wisata, maksudnya ya. Wisata Ketep itu kan sudah sangat lama. Sedangkan di sini kan baru 2000 berapa tadi? 2018 sudah ada, cuman belum pengemasannya belum sebagus ini gitu Pak ya. Belum, ya. Itu kan sangat jauh sekali jaraknya. Ya. Ya memang kalau di Ketep itu kan ya sana udah ramai. Jadi perlu penyangga lah. Ya, perlu penyangga. Jadi Gunung Bupak ini juga ikut andil jadi penyangganya Ketepas. Gitu. Untuk Ketep itu kan pengelolanya dari pariwisata daerah ya, pemerintah daerah. Iya. Kalau di Gunung Bupak ini ada dari pihak pemerintah daerah melirik ke sini tidak Pak? Untuk entah seperti mengajak kerjasama atau apa gitu. Kalau itu saya belum tahu itu, tapi ya memang gagasan masyarakat dan desa itu memang harapannya sini itu dikelola mandiri gitu. Jadi Gitu. merangkak dari kecil, dari bawah. Ya mungkin kalau memang dari pemerintah itu mungkin ada rembuk sama desa, saya nggak tahu kan. Iya. Saya mungkin Antar petinggi desa dan petinggi pemerintah daerah. Iya.
wisata itu tidak Pak? Mungkin dari sini kan ada 3 gunung itu tadi Ya, yang ada di Banyuroto, terus mungkin kan bisa jadi wisata religi mungkin atau bagaimana gitu. Maksudnya seperti di tempat-tempat yang lain wisata daerah Borobudur mungkin itu kan ada paketan. Mungkin kalau paket di sini bisa mencantumkan paket jangka perjalanan jauh, mungkin dari Ketep, dari sini, Top kemudian selfie dan sebagainya gitu Pak. Dan rest area Jegur di daerah sana itu kan juga sudah ramai. Mungkin akan dibahas sejauh itu tidak Pak? Itu memang agenda. Oh, agenda Selanjutnya. Berarti jangka menengah atau jangka panjang itu rencananya untuk Ya, kita berjalan dulu. Yang penting ini dikelola dulu gitu Pak ya. Nanti kalau memang memungkinkan ke arah sana, kenapa enggak? Gitu. Kita kan yang penting itu pengunjung itu senang, bahagia di sini, menikmati, happy. Terus nanti pengen melihat suasana yang lain di Ketepas atau di Tol Kayangan atau top selfie itu kan nanti kita bisa ada shuttle. Ada jeep juga yang sekarang baru di Ketepas kan ada banyak jeep. Dan mungkin di sini juga mungkin kedepannya ada shuttle juga seperti itu. Sejauh ini sudah ada pemikiran intinya ya Pak ya, sudah ada gagasan untuk rencana paket tour gitulah istilahnya seperti itu. Ada itu ada juga, dan mungkin kedepannya ini kan tahapan desa wisata juga. Nanti kalau pengunjung yang ingin menikmati suasana di dusun, di desa, seperti misalnya tanam sapi atau petik kopi, agrowisata gitu Pak. Itu nanti kita ke arah ke desa wisatanya. Desa wisata. Dan ada budaya juga di sini. Budaya. Kultur yang ada di sini mungkin dari wisatawan luar ingin melihat, menikmati dan sebagainya itu bisa disajikan gitu. Kalau di desa sini ada kesenian tradisional tidak Pak? Ada. Itu ada jantilan, ada macam-macam. Setiap kampung sebenarnya punya. Punya sendiri-sendiri. Juga ikon untuk bisa dilihat sama orang-orang yang ingin. Iya. Kemarin waktu ini kan peresmiannya bulan 28 Desember ya Pak ya. Nah itu peresmian kegiatan itu rangkaiannya apa aja Pak? Ada mungkin kesenian, mungkin jalan santai mungkin atau apa gitu? Itu pas peresmian ini tanggal 28 Desember 2022 itu kemarin pertama itu kita membuat Kampung Pancasila. Kampung Pancasila itu. Terus dilanjutkan itu arak-arak ya. Arak-arak dari perbatasan desa yang di atas itu menuju Gunung Kupa. Ya, sangat meriah sekali. Itu ada macam-macam kesenian yang kita punya di gunung-gunung ini semua. Antusias tampil. Masyarakat ya. Bagus itu. Iya. Semua tampil dan terakhirnya peresmian di puncak dan gelar seni budaya di sini. Satu rangkaian gitu sama Kampung Pancasila sekaligus ini peresmian. Ya, dan gelar budaya. Sangat meriah sampai malam. Sampai malam itu Pak. Dari pagi berarti. Dari jam 8. Jam 8 pagi. Start. Mulai dari sampai malam. Meriah sekali ya Mas ya. Gimana kalau kita langsung saja lihat-lihat lokasi ya. Iya. Oke, siap. Ya Pak, kita putar-putar di wilayah tempat wisata Gunung Kupa yang